Halo, halo. Nama aku Delvina Beradona Praja, akrab dengan panggilan BB. Aku berasal dari kelas 12 Bahasa dan Budaya dan bernomor absenkan 7, dan aku adalah siswi dari SMA Stella Duce 2 Yogyakarta. Sekarang, aku akan menjelaskan mengenai buku Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Yang akan kita bahas adalah yang pertama, identitas buku, yang kedua, kepengarangan, yang ketiga, sinopsis, yang keempat, kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir adalah saran dan kesimpulan. Yang pertama adalah identitas buku. Buku ini berjudul Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma dan penulisnya adalah Idrus dan diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun cetakan 20 tahun 2000 dan halaman bukunya sebanyak 171 halaman. Selanjutnya adalah kepengarangan. Idrus memiliki nama lengkap Abdullah Idrus atau sering dipanggil Idrus, yang merupakan pelopor prosa Indonesia angkatan 45. Ia lahir di Padang 21 September 1921, menempuh pendidikan di Hollands Inlandse School di Kayu Tanam 1936, lalu melanjutkan ke Meer Ulterbreed Onderwijs, yaitu Mulo, dan Idrus merantau ke Jakarta melanjutkan pendidikan ke Algemeen Middelbare School. Lalu di Rijksschool mengambil fakultas hukum meski tidak sampai selesai. Lalu ada sinopsis. Buku ini merupakan kumpulan karya Idrus dari sejak kedatangan Jepang tahun 1942 dan sesudah 17 Agustus 1945. Pendahuluan dalam buku ini ditulis oleh H.B. Jasin dan menyebut Idrus sebagai pembaharu dalam bidang prosa, bersamaan dengan Chairil Anwar yang disebut sebagai pembaharu dalam puisi. Buku ini dibagi dalam 3 bagian. Bagian pertama berjudul Zaman Jepang yang berisikan Ave Maria dan kejahatan membalas dendam. Pada bagian kedua terdapat coret-coret di bawah tanah dengan 7 tulisan dan bagian ketiga dengan judul Sesudah 17 Agustus 1945 yang berisi 3 tulisan, yaitu Kisah Sebuah Celana Pendek, Surabaya, dan Jalan Lain ke Roma. Nah, buku ini terdiri dari beberapa cerita. Saya akan menceritakan salah satu cerita saja yang akan saya jadikan sinopsis, yaitu Fujinkai. Nyonya Sastra akan mengadakan rapat di kampung A sehingga ia terlihat sangat sibuk. Nyonya Sastra membuka rapat dan berbicara dengan sangat lama dan membuat anggota merasa bosan. Bahkan ada yang pulang karena kesal. Para anggota yang masih di ruang rapat marah akan Nyonya Sastra yang berbicara sangat lama dan pada akhirnya hanya meminta sumbangan dari para anggota. Lalu, kelebihannya adalah bahasanya mudah dimengerti dan juga dipahami dengan cerita yang kaya akan semangat nasionalisme dan pelajaran kehidupan. Kita akan dapat merasakan seolah-olah kita merasakan dan mengalami perjalanan pada masa pemerintahan Jepang ketika masih berkuasa di Indonesia. Buku ini dapat mengajak para pembaca membayangkan apa yang tertulis di buku dan seolah-olah isi buku tersebut merupakan suatu kehidupan nyata dan benar-benar terjadi. Lalu kelemahan buku ini yaitu terkesan seperti bahasa Melayu. Dan penulis menulis berbagai macam cerita dengan isi yang berbeda-beda, sehingga pembaca kesulitan untuk mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya, walaupun sebenarnya cerita tersebut saling berkaitan. Dan yang terakhir, saran dan kesimpulannya adalah anak muda zaman sekarang bisa sekali mengembangkan karya-karya Idrus menggunakan bahasa yang lebih modern, tanpa mengurangi nilai kebudayaan dan nasionalisme serta makna cerita yang disampaikan. Buku ini memiliki nilai-nilai positif yang dapat membuat pembaca lebih menghargai kehidupan sekarang dan juga memiliki kualitas sastra yang baik dan dapat menjadi salah satu pilihan bagi pecinta sastra. Nah, itu dia resensi buku Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Bagaimana nih ceritanya? Seru kan? Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!